Ya, baik. Kita lanjutkan untuk penjelasan sindrom transformasi panas dengan formula Huang-Lien-Achatang. Tadi bisa dibaca ya, isinya apa aja dan cara pembuatannya seperti apa. Kemudian, Huang-Lien-Achatang ini untuk sindrom defisiensi yin dengan hiperaktivitas yang ya, pada penyakit Soyin. Ya, ini untuk analisanya. Kenapa sindromnya seperti itu? Nanti bisa dibaca sendiri. Makna formulanya juga bisa dibaca sendiri. Tidak perlu saya bacakan. Yang jadi poin adalah gejalanya itu gelisah di dalam hati, tidak bisa tidur, tidak bisa berbaring tenang, mulut kering dan tenggorokan kering, lidah merah dengan sedikit lapisan, nadi halus dan cepat ya, karena di sini ada panas, kan beda sama yang gejala di transformasi dingin tadi. Terus mekanismenya karena api berlebih akibat defisiensi, jantung dan ginjal tidak terhubung. Makanya tadi saya tanya hubungan jantung dan ginjal itu apa secara TCM. Supaya ketika tidak harmonis itu kalian tahu kronologi kejadiannya. Prinsip pengobatannya berarti memeliharain, membersihkan panas, menjalin hubungan antara jantung dan ginjal, formulanya dengan Huang Lian Ajiotang. Oke, selanjutnya aplikasi klinisnya juga bisa dibaca sendiri dan perlu diperhatikan sindromnya walaupun nama baratnya seperti ini, sindromnya harus defisiensi yin dan jantung ginjal tidak terhubung ya, atau tidak harmonis. Kemudian lanjutan yang masih transformasi panas ada sindrom Chulingtan dengan Chulingtan. Kalau penyakit salin dengan diare 6-7 hari disertai batuk, muntah, gelisah, tidak bisa tidur, harus diobati dengan Culing Tan ya. Resepnya ada Culing, Puling, Eco, Cesie, Huasi. Ya, dan ini cara pembuatannya. Kemudian berarti dia itu sindrom keterikatan air dan panas ya di sini. Pada Soyin, nanti analisanya bisa dibaca sendiri. Ini juga bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, makna formula juga bisa dibaca ya. Sudah cukup jelas, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Poin diagnosisnya berarti gejalanya ada sulit berkemih, diare, haus, gelisah, tidak bisa tidur, batuk, muntah, lidah mungkin merah dengan lapisan sedikit atau lengket, nadi halus cepat ya, sisu. Mekanismenya keterikatan air dan panas, sisanya kerusakan yin dan pengaruhi tiga jauh. Berarti membersihkan panas, melihara yin, mengeluarkan air ya, dengan Juling Tan. Kemudian ini aplikasi modernnya, tentunya sindromnya harus keterikatan air dan panas dengan kerusakan yin ya. Kemudian kita masuk sindrom stagnasi yang solid. Penyakit solid dengan dinginnya keempat anggota badan, pasien mungkin batuk atau berdebar, sulit berkemih atau sakit perut, dan diare dengan rasa terdesak berat di anus, harus diobati dengan sinisan. Ya, perhatikan sinitang dan sinisan itu berbeda penggunaan ya, dan memang berbeda hormonnya. Kalau sinisan ganjo, jesie, caihu, saoyang ya. Ini cara buatnya. Kemudian ini modifikasinya ya. Nanti bisa dibaca. Untuk penyakit ini, sindrom dingin ekstremitas akibat stagnasi yang ya. Ini kronologi atau analisanya bisa dibaca nanti. Kemudian ini juga bisa dibaca lah sendiri ya. Ini juga bisa dibaca. Yang jelas kalau Caihu itu ada hubungannya sama hati. Jadi ada faktor stagnasi hati di sini yang mengakibatkan stuck ya. Kemudian Jisi menggerakkan Ji juga menghancurkan stagnasi. Soalnya itu pahit mengeluarkan menghancurkan pembuluh kolateralnya.
Kancau ya sebagai pengharmonisnya. Ini modifikasinya bisa dibaca sendiri. Poin diagnosisnya, dingin keempat anggota badan dapat disertai sakit perut diare dengan rasa tak sedap berat di anus, batuk berdebar di ulu hati, sulit berkemih. Yang G, sauyang stagnan di dalam, tidak mencapai keempat ujung anggota badan. Prinsip pengobatannya melancarkan atau mengatur pergerakan G, melancarkan yang stagnan ya, dengan si nisan. Oke, kemudian aplikasi klinis ini dia banyak digunakan ya mengobati yang masalahnya hati menyerang lambung ya, janji Van Wey dan ketidakharmonisan hati dan limpa Ganpi Putiau ya. Ini beberapa penyakitnya yang sering ditemui dengan sindrom itu. Kemudian kita masuk ke Shaoyin disertai sindrom eksterior ya. Ada Mahuang Sisin Fusetang. Di situ dia ada Mahuang Sisin Fuse ya yang dipakai. Ini cara olah obatnya bisa dibaca. Dia untuk sausnya yang disertai sindrom eksterior. Ini mekanismenya nanti bisa dibaca analisanya seperti apa, kenapa terjadi seperti itu sindromnya. Ini juga bisa dibaca ya, kenapa herbalnya yang dipilih itu. Oke, lanjut. Gejala utamanya berarti ada demam, takut dingin, nyeri tubuh, nadinya dalam ya. Patomekanisme defisiensi yang Shaoyin disertai serangan angin dingin eksternal. Prinsip pengobatannya berarti menghangatkan meridian mengusir eksterior dengan Mahuang Sisin Flucetang. Ini aplikasi klinisnya, ya nanti bisa dibaca. Yang jelas yang perlu saya tekankan sindromnya harus sesuai ya, yang menggunakan Mahuang Sisin Flucetang itu ya, gitu. Ini Mahuang Fuse Gancao Tang. Tadi pakai sisin, ini pakai gancao ya. Fuse, Fuse Sisin Tang Mahuang Sisin Fuse Tang. Beda ini sisin satunya gancao yang dipakai ya. Dia ada Mahuang, gancao, dan Fuse ya. Hmm, ini untuk sindrom esterosalin yang ringan ya. Ini analisanya nanti bisa dibaca sendiri. Analisisnya juga bisa dibaca sendiri. Nah, formula juga bisa dibaca sendiri kenapa milih formula itu ya dari herbal yang dipilih kenapa seperti itu. Poin pentingnya gejalanya demam tidak terlalu tinggi, tidak berkeringat dan takut dingin, sakit kepala tubuh, lesu dan lemas, nadinya dalam, defisiensi yang Shaoyin disertai eksterior, gejala ringan kondisi patologisnya tenang. Prinsip pengobatan menghangatkan yang interior, mengusir eksterior, dan keringat ringan. Formulanya Mahuang Fuje Gancao Tang. Oke, ini aplikasi modernnya untuk Mahuang Fuje Gancao Tang. Nanti bisa dibaca sendiri. Yang poin pentingnya ya harus sindromnya sesuai ya dengan penggunaan Mahuang Fuje Gancao Tang itu ya. Oke, eh, baik untuk mengetahui pemahaman kalian terkait pembahasan sindrom Shaw Yin ini, saya akan berikan satu studi kasus yang nanti saya minta kalian untuk menjawabnya. Jadi ke Telegram saya. Saya akan bacakan kasusnya. Ini ada perempuan 47 tahun eh, datang dengan keluhan gatal luar biasa pada daerah nasofaring ya pada malam hari disertai mulut kering selama kurang lebih 1 bulan terakhir.
eh Serangan itu sering terjadi pada tengah malam sekitar jam 11-an, berlangsung sampai 2 sampai 3 jam dan baru berhenti. Harus menjulurkan lidah kuat-kuat untuk menggaruk nasofaring yang gatal agar sedikit lega dan sulit tidur. Pemeriksaan THT dan gigi tidak menemukan kelainan apapun ya. Namun dari pemeriksaan secara TCM, lidahnya pucat, ujung dan tepi agak merah, nadinya Shen, XYN, dan C. Oke, dari pertanyaan studi kasus itu, silahkan kalian analisa diagnosa sindromnya apa dan formula yang sesuai di kasus itu apa ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tunggu untuk jawaban dari kasus itu. Selamat sore.